Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah nggak sih ngerasa gaji udah lumayan tapi kok dompet tetap tipis terus di akhir bulan? Atau malah sering banget ngerasa boncos karena pengeluaran yang nggak terkontrol? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak ya orang yang struggle dengan masalah keuangan ini, meskipun penghasilannya tergolong cukup. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar rahasia jago atur uang biar kamu bisa anti boncos dan mencapai kebebasan finansial. Kita nggak akan bahas teori ekonomi yang ribet dan bikin pusing, melainkan tips dan trik praktis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara bikin anggaran sederhana, ngelacak pengeluaran bulanan, sampai strategi jitu, nabung, dan investasi. Yuk simak video ini sampai habis dan ubah kebiasaan keuanganmu jadi lebih baik mulai dari sekarang. Pertama, cara bikin anggaran sederhana. Bikin anggaran sederhana itu nggak sesulit yang dibayangkan kok. Kuncinya cukup konsisten dan jujur sama diri sendiri. Pertama, catat semua sumber penghasilan kamu, mulai dari gaji, bonus, dan penghasilan sampingan lainnya. Catat juga semua pengeluaran rutin bulanan seperti biaya makan, transportasi, tagihan listrik, dan cicilan dalam akuntansi sederhana. Gunakan aplikasi pencatat keuangan di smartphone atau buku catatan biasa. Yang penting mudah diakses dan dipantau secara berkala. Selanjutnya, bagi pengeluaran ke dalam beberapa kategori, misalnya kebutuhan pokok, hiburan, transportasi, dan lain sebagainya. Ini akan membantu kamu melihat kemana sih saja uang mengalir dari kantongmu, dan identifikasi pos pengeluaran mana yang bisa dikurangi. Misalnya kamu mungkin kaget melihat seberapa besar pengeluaran untuk jajan kopi atau makanan di luar setiap bulannya. Dari sini kamu bisa mulai merencanakan penghematan. Terakhir, tetapkan batasan pengeluaran untuk setiap kategori dan usahakan untuk konsisten menjalankannya. Misalnya, jika kamu mengalokasikan uang 500.000 per bulan untuk hiburan, pastikan pengeluaran untuk nonton bioskop, karaoke, atau nongkrong tidak melebihi jumlah tersebut. Evaluasi anggaran kamu secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulannya, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan record kondisi keuanganmu atau perlu disesuaikan kembali ke depannya. Dengan menerapkan cara ini, dijamin kamu bisa lebih jago atur uang dan terhindar dari boncos di akhir bulan. Cara melacak pengeluaran bisa dilakukan dengan cara sederhana. Melacak pengeluaran bulanan itu ibarat detektif keuangan pribadi. Kamu harus teliti mencatat setiap rupiah yang keluar sekecil apapun itu. Nggak cuma buat tahu kemana larinya uang kamu, tapi juga membantu kamu mengidentifikasi kebiasaan boros dan menemukan celah yang bisa digunakan untuk berhemat. Bayangkan selama ini kamu mungkin nggak sadar kalau jajan kopi kekinian tiap hari bisa menghabiskan jutaan rupiah dalam setahun. Melacak pengeluaran bulanan secara manual mungkin terdengar kuno, tapi justru bisa bikin kamu lebih aware sama arus keuanganmu. Nggak perlu aplikasi canggih, cukup siapkan buku catatan kecil yang mudah diakses kemana-mana. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, segera catat di buku tersebut. Tuliskan tanggal, jenis pengeluaran, debit kreditnya, dan nominalnya. Misalnya 28 November 2024, beli makan siang 35.000. Detailin juga keterangan tambahan seperti beli di mana dan untuk siapa agar catatanmu lebih informatif. Selain mencatat pengeluaran, kamu juga bisa membuat kategori pengeluaran di buku catatanmu itu. Misalnya kategori kebutuhan pokok untuk belanja bahan makanan, transportasi untuk bensin dan ongkos kendaraan umum ketika pergi ke kantor atau hal lainnya, hiburan untuk nonton bioskop dan karaoke atau seterusnya. Di akhir bulan kamu bisa menghitung total pengeluaran untuk masing-masing kategori dan melihat pos pengeluaran mana yang paling besar pada akhirnya. Dengan melacak pengeluaran secara manual, kamu bisa lebih sadar kemana saja uang mengalir dan bisa mengidentifikasi dan menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk dana pensiun. Selain itu, mencatat secara manual juga bisa membantu kamu lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Siapa tahu kebiasaan kecil ini bisa jadi langkah awal menuju kebebasan finansial. Lantas kita akan membahas tentang cara berinvestasi. Pertama, investasi reksadana. Investasi reksadana cocok banget buat kamu yang pemula dan belum punya banyak waktu untuk memantau investasi. Pertama, tentukan tujuan investasimu. Mau dana pendidikan anak, DP rumah, atau dana kendaraan. Tujuan yang jelas akan membantu memilih jenis reksadana yang tepat. Selain itu, pilih juga platform investasi reksadana yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Seperti aplikasi Bibit, Ajaib, atau Bareksa. Jangan lupa untuk pelajari profil resiko dan return masing-masing jenis reksadana yang kamu pilih sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Setelah memilih platform, buka rekening reksadana dengan melengkapi data diri dan mengunggah dokumen yang diperlukan.
Prosesnya biasanya cepat dan mudah. Selanjutnya mulai investasi dengan nominal yang terjangkau. Bahkan beberapa platform memungkinkan kamu untuk berinvestasi mulai dari 10 atau 50 ribu saja. Lakukanlah investasi secara rutin dan konsisten. Misalnya setiap bulan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka panjang. Keuntungan investasi reksadana adalah dana yang kamu dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga kamu tidak perlu repot menganalisis pasar. Reksadana juga tergolong investasi yang mudah dicairkan. Kamu bisa mengakses danamu kapan saja dibutuhkan, minimal 1 minggu. Namun ingat bahwa investasi reksadana tetap memiliki resiko, meskipun resikonya cenderung lebih rendah dibanding investasi saham. Selanjutnya, investasi saham. Investasi saham memang menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tapi juga memiliki resiko yang besar pula. Sebelum terjun ke dunia saham, bekali dirimu dengan pengetahuan yang cukup. Pelajarilah analisis fundamental dan teknikal, serta pahami istilah-istilah penting dalam dunia investasi saham. Kamu bisa belajar melalui buku, artikel, video tutorial di YouTube channel ini atau mengikuti kelas online. Setelah memiliki pemahaman yang cukup, buka rekening saham di sekuritas yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Pilih sekuritas yang memiliki fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya aplikasi trading yang user-friendly dan free transaksi yang kompetitif. Mulailah dengan modal kecil dan pilih saham perusahaan yang sudah kamu kenal dengan baik. Jangan terburu-buru dan terbawa emosi saat berinvestasi saham. Lakukan riset dan analisis yang mendalam sebelum membeli atau menjual saham. Pantau portofoliomu secara berkala dan lakukan evaluasi. Ingat, investasi saham adalah investasi jangka panjang, jadi bersabarlah dan jangan mudah panik saat pasar sedang turun. Lantas kita membahas tentang investasi emas. Emas merupakan instrumen investasi yang cukup aman dan telah teruji oleh waktu. Nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Untuk memulai investasi emas, kamu bisa membeli emas batangan atau perhiasan emas. Pastikan kamu membeli emas di tempat yang terpercaya seperti Pegadaian atau toko emas resmi. Simpan emas dengan aman di tempat yang terlindungi dari pencurian dan kerusakan, atau bisa disimpan di safe deposit bank. Selain emas fisik, kamu juga bisa berinvestasi emas secara online melalui platform digital seperti Pegadaian Digital atau aplikasi lainnya. Platform ini memudahkan kamu untuk membeli, menjual, dan menyimpan emas secara digital. Mulailah dengan nominal yang kecil dan tingkatkan investasimu secara bertahap. Keuntungan investasi emas adalah likuiditasnya yang tinggi. Artinya kamu bisa menjual emas dengan mudah kapan saja, di mana saja kamu membutuhkan. Emas juga cocok sebagai instrumen melindungi nilai aset kamu dari inflasi. Namun perlu diingat bahwa investasi emas cenderung memberikan return yang lebih rendah daripada investasi lainnya. Kesimpulannya, itu tadi beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk mengatur keuangan dan memulai investasi. Intinya di sini adalah mengatur uang itu nggak cuma soal nabung, tapi juga gimana kita bisa bijak dalam mengelola pengeluaran dan memanfaatkan uang untuk hal-hal yang produktif. Mulai dari bikin anggaran sederhana, melacak pengeluaran, sampai membeli instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko kita. Selalu ingat bahwa investasi adalah perjalanan maraton, bukan sprint. Mulailah sejak dini, konsisten, dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang tidak masuk akal. Ingat, tidak ada shortcut instan untuk menjadi kaya. Pelajari dengan baik instrumen investasi yang kamu pilih, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan. Yuk terapkan tips di atas dan raih kebebasan finansialmu bersama saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian suka video ini, tulis komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau request topik video selanjutnya. Dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.